Ternyata kita ini sebenarnya dibodohi, karena kita tidak tahu prioritas, tidak tahu wakil cucu nenek itu besok. Sehebat apapun dia doktor hafal Quran, tetap yang mengendalikan dia siapa? Pemimpin. Tetap yang menentukan minyak goreng harganya siapa? Pemimpin. Sebanyak apa jamaah Ustadz Somad? Tapi kalau pemimpin dari sini bilang, hei Singapura, kalau kau deportasi anakku, bahasanya kan gitu, rakyatku, ku serang kau, berani nggak? Kan begitu. Itu fungsi pemimpin. Itulah dahsyatnya pemimpin. Gitu. Kalau anda menganggap diri anda yang paling islami, lalu orang lain tidak islami, bahwa sesungguhnya anda telah membuat musuh kepada yang lain. Kaum islami yang tak boleh menyentuh politik, rupanya mereka memang adu domba. Seolah-olah umat Islam ini ya rumah masjid, rumah solat, ya begitu. Jadi kalau kita bilang umat Islam ini tidak memimpin, umat Islam ini tidak mengerti politik, itu anda sedang dibodohi oleh musuh. Itu maksudnya. Saya pun mohon maaf, nanti orang nanya, Ustadz Yunus ini bicara fikih politik, dia ini sebenarnya di mana, siapa, kan begitu. Walaupun tak kita nampakkan, memang ada beberapa periode saya itu menjadi dewan etik, dewan syariah, ya, baik organisasi, lembaga zakat dan lain sebagainya. Jadi ternyata saya ketika menelusuri partai, fatwa-fatwa tentang berkaitan politik, ternyata kita ini sebenarnya dibodohi, karena kita tidak tahu prioritas, tidak tahu wakil, kita tidak tahu maqasid, tujuan. Contoh, umat Islam ada berapa partai? Banyak, ya. Sedangkan non muslim, nanti orang kafir dibilang tersinggung, non muslim banyak. Coba kita ambil yang teori tadi, fikih maqasid, fikih realitas, fikih keseimbangan, fikih prioritas. Siapa yang menang? Kita, suara umat Islam tentu terbagi-bagi. Apalagi ini, mohon maaf, kalau sudah bicara syariah, itu tak ada cerita kecuali dasar partainya, tidak ada cerita kecuali manhaj partainya, itu harus Quran, hadis, masalihul mursalah, ijma', qiyas dan seterusnya. Kalau masih bicara nasional, tapi mohon maaf, ini saya bukan mau menyinggung asas partai, tidak, karena ini bicara syariah. Syar'i enggak? Nah itu dia. Jadi kita ini sudah dibonsai, dikerdilkan. Akhirnya yang umat Islam tadi, kamar-kamar tadi, itu dipecah, dirusak orangnya, dirusak citranya. Akhirnya malah yang didukung siapa, malah yang memimpin siapa, memihak kepada siapa, banyak cerita. Akhirnya umat Islam ya kalah. Tapi kalau saya bilang, ini bukan hanya bicara sensitif, ini penting, dan bukan hanya bicara 5 tahun sekali. Anak cucu kita, cucu nenek itu besok, sehebat apapun dia doktor hafal Quran, tetap yang mengendalikan dia siapa? Pemimpin.
tetap yang menentukan minyak goreng harganya siapa? Pemimpin. Berkoar-koar saya di sini, tetap yang mengendalikan kami siapa? Pemimpin. Sebanyak apa jamaah Ustadz Somad? Tapi kalau pemimpin dari sini bilang, hei Singapura, kalau kau deportasi anakku, bahasanya kan gitu, rakyatku, ku serang kau, berani nggak? Kan begitu. Itu fungsi pemimpin. Itulah dahsyatnya pemimpin. Di zaman Nabi tak ada organisasi, haram. Yang khawatirnya kita, orang yang mengharamkan organisasi, dia pun punya organisasi. Itu yang bahaya. Apa kata, saya mengambil kata-kata Rocky Gerung, ketika Anda menganggap diri Anda yang paling Pancasilais, Anda sesungguhnya telah membuat apa? Musuh tandingan untuk Anda. Gitu. Kalau Anda menganggap diri Anda yang paling Islami, lalu orang lain tidak Islami, bahwa sesungguhnya Anda telah membuat musuh kepada yang lain. Tentu awak pasang badan juga, kan begitu. Itu tak boleh itu. Makanya pernah saya dituduh khawarij. Bayangkan, padahal khutbah Jumat saya itu saya bilang, sesama umat Islam ini tak boleh kita ini menganggap paling baik, tapi sama orang kafir kita ini ruhama, tapi asyidda alal kuffar ruhama bainahum. Itu ayat Allah. Dibilanglah saya begitu, entah apa-apa, tapi ya sudahlah ya. Tapi ada golongan yang menganggap memang longgar, tidak ada politik syariat, itu tak ada. Semuanya politik syariat, politik itu ya kotor. Ini dia yang saya tahu Bapak Ibu. Ini di mukaddimah buku ini diterangkan. Yang kita tahu ternyata orang-orang ini orang-orang yang mengatakan golput, mengatakan apa ya, kaum Islami yang tak boleh menyentuh politik. Rupanya mereka memang adu domba, seolah-olah umat Islam ini ya rumah masjid, rumah solat, ya begitu. Itu dia. Jadi hati-hatilah. Ini banyak sekali golongan yang memang berusaha mereka di tengah masyarakat yang mengelilingi kita, sehingga umat Islam ini serba salah. Tapi niat mereka supaya kita tidak memimpin. Akhirnya kehancuran umat Islam ini cuma bisa kita lihat saja. Nauzubillah min dzalik. Dan menarik, di mukaddimah ini disebutkan, ketika munculnya buku ini, apa kata Dr. Yusuf Qaradawi, yang mengamuk itu adalah marxisme sekular, kalangan westernis, orang-orang barat, orang-orang komunis, orang-orang Syiah. Karena mereka merasa tersaingi. Contoh kita ambil Erdogan. Saya teringat Erdogan itu, teringat kisah Sultan Murad II punya anak namanya Muhammad Al-Fatih. Ini Bapak Ibu yang punya cucu, doktrin guru kepada yang bernama Muhammad Al-Fatih itu, sampai gurunya itu dibekali cambuk oleh ayahnya. Padahal guru-guru yang lain mental, karena disebut anak raja ini, anak sultan ini bandel. Dalam kitab itu disebutkan. Sehingga
ayahnya membekalinya apa? Cambuk. Sebelum 8 tahun hafal Quran. Muhammad Ismail Al-Qurani nama syekhnya. Syekh yang kedua bernama Asy-Syarif bin Hamzah Ad-Dimashq Syamsuddin. Itu tiap kali mengajar yang disebut hadis Nabi, la tuftahannal Qustantiniyah fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jaish jaishuha. Itu terus disampaikan, kau ni pemimpin, kau ni pemimpin, sebaik-baik pemimpin, dan tentaramu sebaik-baik tentara. Engkaulah yang membebaskan Konstantinopel. Itu terus. Masya Allah. Jadi anak, ternyata saya baca sejarahnya, Muhammad Al-Fatih ini sudah dibekali 6 bahasa. Coba, penakluk itu 6 bahasa, termasuklah bahasa Latin, bahasa Turki. Masya Allah. Kalau kita bayang bahasa Inggris, ya, bahasa Arab, dan ada 12 pelajaran usul fiqh, balaghah, termasuklah fikih, termasuklah di situ usuluddin, tafsir, bahkan belajar tentang apa? Tentang strategi perang, bahkan membuat senjata. Coba, penakluk. Jadi kalau kita bilang umat Islam ini tidak memimpin, umat Islam ini tidak mengerti politik, itu Anda sedang dibodohi oleh musuh. Itu maksudnya.